pentingnya belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat sempurna, bahasa yang kurang lebih katanya, kata dalam bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab itu kurang lebih 12.300.000-an. Ketimbang bahasa yang lain, bahasa Indonesia hanya 127.000 kurang lebih. Bahasa Inggris ya paling 1 jutaan sebagaimana yang ditulis oleh para pakar bahasa. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya dan bukan sebuah kebetulan Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Qur'an. Karena tentunya bahasa Arab adalah bahasa yang mampu menyampaikan makna yang dimaksud. Islam agama yang sempurna, kalau seandainya dibahasakan dengan bahasa yang tidak sempurna, bahasa miskin, maka banyak hal yang tidak akan bisa disampaikan dalam agama ini. Maka ini adalah sebuah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan setiap pilihan Allah Subhanahu wa taala itu tepat. Ini yang pertama. Jadi yang berikut, kenapa kita belajar? Karena memang ini adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan surat Yusuf ya. Kami menurunkan Al-Qur'an Arabiyan, Qur'anan Arabiyan, berbahasa Arab, niscaya kalian bisa memahaminya. Kemudian juga ini adalah bahasa hadis Rasulullah SAW. Intinya bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Dan sesungguhnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Maka belajar bahasa Arab akan menjadi wajib. Kemudian berikut kita lihat bagaimana para sahabat yang memiliki semangat untuk memperhatikan yang namanya bahasa Arab ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah ilmu faraid karena itu adalah bagian dari agama kalian. Intinya bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita yang patut untuk kita pelajari. Dan kalau kita mau mempelajari sesuatu, disiplin ilmu yang berkenaan dengan bahasa Inggris, maka paling tidak kita harus mumpuni dalam bahasa Inggris supaya bisa mengenal istilah-istilah dalam disiplin ilmu yang memakai bahasa Inggris. Makanya kalau Anda ingin masuk di katakanlah jurusan kedokteran yang yang mempersyaratkan harus punya TOEFL tinggi, maka begitu juga dalam bahasa Arab. Kalau mau belajar Al-Quran, mau belajar hadis, maka harus mengambil dari sumber bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Kemudian yang berikut, bahasa Arab ini adalah syiar. Makanya kalau kita mau belajar bahasa Arab, biasanya yang muncul itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadza masjidun, dzalika musalla. Kosakata yang ada di dalamnya adalah kosakata yang memunculkan makna syiar Islam. Beda kalau kita belajar bahasa yang lain. Kalau bahasa yang lain, bahasa Inggris itu biasanya yang langsung muncul adalah kosakata yang memang sering dipakai dalam bahasa Inggris itu sendiri. Jadi ini syiar. Kemudian berikut, saya sebelum menyampaikan atau melanjutkan materi saya ingin mengingatkan kepada kita tentang menuntut ilmu. Belajar ini, dia harus terutama belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Arab dengan saya. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama,
husnun niyah. Kita benar-benar memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang bisa menyamainya. Liman sahhat niyatuhu, bagi si pemilik niat yang baik. Jika niatnya baik, maka ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian ditanya, bagaimana husnun niyah, bagaimana niat yang baik itu? Maka Imam Ahmad menjawab, qala yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi. Dia berniat untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari yang lain, Dan awal pembahasan kita sebelum kita melanjutkan materi dalam bahasa Arab ini, betapa pentingnya kita saling mengingatkan tentang niat. Karena niat itulah yang akan membesarkan yang kecil dan yang mengecilkan yang besar. Ketika niat kita baik, maka insya Allah amalan yang kita lakukan akan diperbesar dan diperagung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi mulia dengan niat. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah. Boleh jadi ada amalan yang sedikit namun itu bisa, atau kecil namun itu bisa besar karena niat. Wa rubba amalin 'azimin tuhaqqiruhun niyah. Dan boleh jadi ada amalan yang besar, kelihatannya besar tapi karena niat buruk, niat tidak baik, maka akan diperkecil dan tidak akan bermakna sama sekali ketika niat tidak ada. Yang berikut juga perlu mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, apalagi belajar bahasa Arab, kadang membosankan. Jadi bersungguh-sungguh, jangan sampai hanya karena persoalan teknis di awal seperti ini, tiba-tiba kita langsung ciut, dan ini perlu kita pahami karena ini tayangan perdana kita lewat Zoom, sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih serius. Jadi mujahadah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan mudahkan urusan dia. Kami akan berikan petunjuk jalan-jalan yang banyak. Jadi yang kita inginkan adalah mujahadah, bersungguh-sungguh, berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk belajar. Kemudian berikut istiqomah. Jadi saya selalu ingatkan kepada kita semua, apalagi yang masuk dalam Zoom ini, jangan sampai hanya coba-coba. Kita harus istiqomah belajar. Kemudian terakhir adalah doa. Kita persingkat penyampaian ini, doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu ilmu kepada kita sehingga kita bisa memahami bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab kita bisa memahami bahasa agama kita, Al-Qur'an dan hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memudahkan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau mudahkan, dan Engkau menjadikan yang sulit kalau sesungguhnya Engkau menjadikan yang sulit itu menjadi mudah kalau Engkau menginginkan kemudahan. Baik, ini pengantar saya. Dan kita akan kembali atau memulai pembahasan kita bahasa Arab. Dan saya cek suara dulu. Saya sapa dulu Abdul Rashid. Assalamualaikum Abdul Rashid. Coba jawab Abdul Rashid dengan suaranya. Saya ingin dengar suara. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Kedengaran sedikit. Ada ternyata mungkin saya juga tidak pakai headset ini. Tiba-tiba headset ini entah kemana. Selalu saja mau kebaikan ini, selalu ada penghalangnya. Tapi insya Allah tidak akan merubah semangat kita. Yang penting suara saya bisa dijangkau ya? Bisa ya? Nah, Ustaz. Bisa. Alhamdulillah. Baik. Pelajaran kita pertama, coba buka halaman 5. Jadi kalau sebelumnya ini kitab yang akan kita pakai ini adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Jadi pelajaran-pelajaran bahasa Arab bagi yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah
Kemudian li ghairin natiqina biha, bagi yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Ini karangan Dr. Fa Abdul Rahim. Fa Abdul Rahim. Kitab ini yang dipakai juga di Madinah, di Syu'batul Lughah. Jadi kelas persiapan bahasa, matrikulasi bahasa. Sebelum kuliah itu belajar ada 1 atau sampai 2 tahun belajar bahasa Arab yang belum bisa berbahasa Arab. Dan mereka belajar di buku ini, kemudian ditunjang dengan keadaan dan lingkungan yang kondusif dalam berbahasa Arab, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan mereka sudah bisa berbahasa Arab. Nah, insya Allah kita akan bahas ini, dan yang pertama ini al-juz'ul awal. Coba perhatikan al-juz'ul awal. Jadi durusul lughah al-arabiyah. Kemudian kita akan masuk pada kita coba buka halaman 5. Coba mana adminnya? Coba ini kita lihat halaman 5. Apa ada tampilannya? Sudah siap dengan halaman 5? Ada Ustaz. Ya, sudah mantap. Kami tampilkan. Ya, semua sudah siap ya dengan halaman 5. Pak Memi siap ya? Siap Ustaz. Ya, coba lihat kita Siap Ustaz. Langsung ke halaman 5. Ad-darsul awal. Ini yang akan kita pelajari, ad-darsul awal. Pelajaran pertama. Jadi biasa ad-darsul awal. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini hadza. Jadi dalam bahasa Arab, hadza ini pertama dia kata tunjuk atau isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian kata tunjuk yang dekat. Jadi dia kata tunjuk yang dekat. Ini hilang suara ya? Suaranya bagus? Bagus ya? Bagus, Ustaz. Bagus. Sangat bagus Ustaz, Masya Allah. Bagus Ustaz. Bagus ya? Sayang sekali Ya, bagus, Ustaz, saya bagus. yang suaranya yang tidak bagus. Tadi bagus sekali, entah kenapa tiba-tiba hilang. Baik, ad-darsul awal. Hadza. Coba admin buka mana bukunya? Baik. Jadi hadza. Hadza ini kata pertama, dia kata tunjuk. Jadi hadza itu kata tunjuk. Dan kata tunjuk untuk yang lil qarib, yang dekat. Jadi dia isim isyarah, kata tunjuk, lil qarib, yang dekat, kemudian lil muzakkar, untuk muzakkar, untuk laki-laki, atau kata itu dikelompokkan laki-laki atau muzakkar. Jadi istilahnya pakai muzakkar saja. Kata bantu untuk memahami muzakkar itu laki-laki atau yang digolongkan laki-laki. Jadi karena ada kata itu muzakkar untuk laki-laki dan ada muannats untuk perempuan. Jadi itu yang paling penting dalam pelajaran kita. Pada malam hari ini, hadza kata tunjuk atau isim isyarah, lil qarib untuk yang dekat, dan lil muzakkar, dan untuk muzakkar yang digolongkan laki-laki atau yang digolongkan laki-laki. Baik, hadza baitun. Hadza baitun. Hadza bait. Biasa kalau sudah lancar berbahasa Arab, tidak lagi dipakai baitun, tapi hadza bait. Tapi untuk belajar kita pakai baris terakhir, karena disitulah nanti yang akan kita pelajari. Hadza baitun. Hadza masjidun. Jadi ini rumah, ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kita sudah tahu karena sudah ada gambarnya.
Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Jadi, baik, kalau ada yang mau membaca, ya, ada yang mau membaca silakan. Siapa yang mau membaca langsung buka suaranya. Misra Ummu Hasan, Ustaz. Ummu Hasan, tafadhali. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Ahsanti. Jadi kalau untuk hada sarirun, dia pakai sin dan bukan shin. Kalau shin maknanya nanti akan berubah. Syarir, orang jahat. Jadi perhatikan, hada sarirun dan bukan syarirun. Baik, untuk ini kita beri kesempatan kepada ikhwah. Siapa yang mau membaca? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasa baitun, hasa masjidun, hasa babun, hasa kitabun, hasa qalamun, hasa miftahun, hasa maktabun, hasa sarirun, hasa kursiyun. Hada maktabun, bukan maktabun, hada maktabun. Ya, silakan. Hasa maktabun. Hada maktabun. Alhamdulillah suaranya sudah bagus ini. Baik. Jadi sudah dua yang yang membaca, dan alhamdulillah ini permulaan yang baik. Bidayatuhu musyriqah. Jadi ini permulaan yang baik, bacaannya bagus. Ya, ada lagi yang mau membaca? Silakan. Ayo Ustaz. Sebelum kita pindah pada Ahmad Ustaz. siapa? Ahmad. Muhammad. Ahmad. Muhammad Ismail, silakan. Ahmad atau Ismail Ustaz? Ahmad Ustaz. Silakan. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Baik. Sebelum kita pindah ke ke halaman berikutnya, coba saya tanya dulu siapa yang saya lihat ini. Saya mau pilih dulu. Coba. Saya lihat ini sudah berapa yang hadir ini. Alhamdulillah. Iya, sudah hampir 40 orang. Coba yang tadi, yang baca yang tadi. Hada itu apa? Atau Pak Ismail Umar dari Pohuwato, silakan. Hada itu apa? Hada itu kata tunjuk yang dekat, Ustadz. Dia kata tunjuk untuk yang dekat, terus untuk laki-laki atau mudzakkar. Jadi tidak boleh kita katakan hada madrasatun atau hada Ummu Hasan. Ada Ummu Hasan tadi yang membaca, itu tidak tepat karena Ummu Hasan perempuan. Madrasatun itu kata yang digolongkan perempuan karena ada tadi terakhir. Baik, nanti akan kita bahas itu. Baik, kita tinggalkan ini karena masih ada gambar begini, dia lebih mudah. Kemudian, ya, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Mahada.
Jadi ma hadza, ma ini disebut dengan ma istifhamiyah. Karena ma itu ada ma yang dipakai untuk bertanya, dan ada juga ma nafiyah, ma yang dipakai untuk meniadakan, ma araftu, saya tidak tahu, dan ada ma mausulah, ma yang dipakai untuk menyambung seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah ma itu istifhamiyah, pertanyaan, tapi pertanyaan yang li ghairil aqil, yang bukan manusia, yang tidak berakal. Walaupun dia orang gila, tetap pakai ma. Walaupun dia tidak berakal. Ini li ghairil aqil, istilah saja. Baik, ma hadza, apa ini? Saya baca dulu. Ma hadza, hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza, hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftah? Atau ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza, hadza najmun. Jadi sudah ada gambarnya, alhamdulillah. Jadi ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jadi a istifhamiyah. A ini yang disebut dengan hamzatul istifham. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A pertanyaan. A anta talib, apakah engkau talib? Jadi ini pertanyaan sama dengan hal. Artinya apakah? Ahadza baitun? Na'am. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ma makna qamis? Qamisun artinya gamis. Kalau dalam bahasa kita, qamis itu kemeja atau ini hamzah istifham. Ahadza sarir? La. Hadza kursi. Apakah ini ranjang? Tidak. Ini adalah kursi. Ahadza miftah? Apakah ini kunci? La. Hadza tidak. Adalah pena. Ma hadza? Hadza najmun. Apa ini? Ini adalah najmun. Najmun artinya bintang. Bintang. Baik, kita akan tunggu atau kita akan dengarkan dua orang untuk membacakan ini, yang insya Allah kemudian kita akan dengarkan. Ya, silakan. Siapa? Ahmad Ustaz. Tadi Muhammad belum ya? Ahmad sudah tadi Ustaz. Ismail belum. Yang belum tadi. Ismail. Oke, kalau begitu kita persilakan dulu Pak Mimi. Dengan silakan diaktifkan suaranya dengan siapa satu ini. Siapa yang mau berpasangan dengan Pak Mimi? Ismail. Insyaallah Ustaz. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun. Satu orang, mohon maaf, yang berdua. Anda yang bertanya, satu orang yang menjawab. Saya yang bertanya. Iya, silakan. Itu. Ya. Iya, silakan. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Ahsantuma. Barakallahu fikuma. Baik, kita beri kesempatan kepada yang akhwat juga yang ikut. Akhwat dengan akhwat, silahkan. Ya, siapa yang mau? Ummu Hasan. Ummu Hasan tadi sudah. Sudah tahu? Selain Ummu Hasan, kita beri kesempatan kepada yang lain.
Ya. Silakan. Dengan ini suaranya kurang. Ini yang sudah aktif suaranya ada Riviana Putri Ibrahim yang sudah buka. Kemudian yang lain yang sudah buka. Nah, siapa yang berpasangan dengan Rifana Putri Ibrahim? Silahkan. Ini ada Amirah Rahmiyati Malik. Tafadhali. Tafadhalat. Tafadhalah. Ya. Bisa ya? Baik, kalau tidak ada, kalau akhwat tidak bisa, silahkan yang lain. Ada sekarang ini ada Dian sudah buka suaranya. Coba Dian dengan yang tadi Rifana Putri. Tafadhali. Ma hadha? Hadha baitun? نعم هذا بيت. Ma hadha? هذا قميص. Hadza qamisun. Perhatikan bukan hadza qamisun. Hadza qamisun. لا غالب أستاذ. Ya? كريم أستاذ. Ya, silakan. Ahadha sarirun? لا هذا كرسي. Ahadha miftahun? لا هذا قلم. Ma hadha? هذا نجم. Ahsantuma. Baik, kita tinggalkan ini yang agak mudah dan kita masuk di tamrin. Tamrin artinya latihan. Tamrin awal, latihan pertama. Latihan pertama. Jadi saya baca dulu, kemudian saya bertanya, kemudian saya jawab sendiri. Ma hadha? Hadha miftahun. Ma hadha? Hadha kitabun. Ma hadha? Hadha qalamun. Ma hadha? Hadha apa ini? Babun. Ma hadha? Hadha baitun. Ma hadha? Hadha kursiyun. Baik. Siapa yang mau mencoba ini? Tamrin. Tamrin artinya latihan. Ahmad Ustaz. Sandi Ustaz. Ahmad Ustaz. Sandi. Sandi dengan Muhammad. Tafadhal. Tafadhal. Aneh yang tanya atau aneh yang jawab? Gimana nih? Ana yang jawab. Sudah. Oh ya, aneh yang tanya. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Tukar Ustaz. Aneh yang jawab. Silakan, silakan. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Khalas. Ya. Jadi kursi, mana kursi? Kursiyun. Kursi. Baik. Nantakil al-an ila at-tamrin at-tani. Kita akan masuk ke pelajaran yang latihan yang kedua, tamrin tani. Baik. Ahada baitun? La, hada masjidun.
Ahadza bait. Ingat di situ adalah istifham. Ini yang disebut dengan hamzatul istifham. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ahadza qamisun? Na'am. Hadza qamisun. Atau juga bisa na'am. Tapi karena kita ingin belajar pengucapan huruf dan kalimat, maka bisa kita jawab panjang. Ahadza qamisun? Na'am. Hadza qamisun. Ahadza najmun? Na'am. Hadza najmun. Baik, kita beri kesempatan kepada akhwat yang silahkan. Mumpung masih mudah-mudah di pelajaran awal-awal ini, silahkan. Ya, siapa? Siapa yang sudah? Ayu Aisna Khalid sudah buka suaranya. Iin Fajrin, silakan. Silakan Iin bersama Ayu Aisna Khalid. Ini sudah buka mute-nya. Oke. Ayo, Iin, cobain. Kain ana yang bertanya. Oke. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Ma hadza? Hadza Ma najmun. hadza? Bukan mahada ini. Ahadza najmun. Hadza najmun. Atau cetakannya beda ya? Iya, cetakannya salah. Iya. Oke. Kita tanya ahadza najmun. Jawab. Naam, hadza najmun. Naam. Ahadza najmun. Ahsantuma. Ini ternyata sudah pintar-pintar ini. Sudah bagus-bagus ini. Nanti kita lihat apakah di lembaran-lembaran selanjutnya insya Allah bisa atau tidak. Kayaknya insya Allah kita harus bersabar belajar ini. Baik, kita ke tamrin thalits. Tamrin thalits atau tamrin thalatha. Latihan ketiga, tamrin thalits. Jadi ini iqra waktu. Baca dan tulislah. Ini dibaca dan ditulis, bukan digambar. Iya, biasanya orang yang belum bisa menulis, dia baru menggambar huruf. Ya, kita banyak latihan. Iqra waktu. Baca dan tulislah. Siapa yang mau baca ini? Siapa yang mau baca atau saya tunjuk? Ya, silakan. Ada yang mau baca? Ismail. Tamrin thalits. Ismail. Siapa? Ismail. Ismail belum, ya belum. Kita beri kesempatan kepada yang belum. Tamrin ketiga Ustadz ya. Tamrin thalits. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Iqra waktu. Baca dulu. Iqra waktu. Iqra waktu. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, kita beri kesempatan kepada akhwat yang mau membaca itu. Silahkan. Silahkan diaktifkan suaranya. Ya. Silahkan. Itu saya tunjuk ya. Siapa yang hadir ini? Ya, silakan. Sebelum kita pindah ke pelajaran selanjutnya. Ana Ustaz Siapa? Irma Nasadi. Baik, Irma siapa? Ya, silakan Irma. Iqra waktub. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Perhatikan, Afwan, perhatikan. Hadza bukan hadza. Hadza.
Hada Ya, silakan. maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada Ya, terus terputus. sarirun. Sarirun. La hada masjidun. Ma hada? Hada miftahun. Miftahun. Perhatikan, hada miftahun. Ada alif di atas. Jadi ma hada miftahun. Baik. Ahsanti. Baik, kita sudah masuk ke yang selanjutnya. Man hada. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa ma itu adalah pertanyaan, isim istifham yang dipakai untuk bertanya, ma, tapi pertanyaannya yang ghairil aqil, yang tidak berakal atau selain manusia. Karena contoh mas muka itu pertanyaan untuk nama dan bukan orang. Nah, sekarang man hada, perbedaan ma dengan man. Kalau ma pertanyaannya untuk yang selain manusia, dan man pertanyaannya kepada manusia. Baik, saya baca dulu. Ya. Kemudian kita akan lihat man hada tabibun. Man hada walad. Man hada tabibun. Atau sebelumnya ada pertanyaan di pelajaran yang sudah lewat sebelum kita masuk di sini. Kalau tidak ada pertanyaan kita masuk. Kita lanjutkan. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akan lanjutkan materinya. Jadi kita akan membahas masalah man. Man ini adalah kata tanya untuk orang yang dekat atau untuk orang yang berakal atau untuk manusia. Adapun ma jadi kata tanya dipakai untuk selain manusia. Saya baca man hada tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Man hada walad. Hada waladun. Ini siapa ini? Ini anak. Man hada talibun. Siapa ini? Ini adalah talib. Talib artinya penuntut atau pelajar. Hada waladun? La. Hada rajulun. Rajul dan bukan rijlun. Kalau rijlun kaki. Kalau rajulun jadi ra, kemudian ju, kemudian lun. Rajulun seorang laki-laki dewasa. Baik, kemudian masih ada sambungannya. Ma hada masjidun. Man hada tajirun. Ini hada tajirun, ini adalah tajir. Tajir itu pedagang. Kalau bahasa kita tajir itu orang kencang, orang banyak duit. Makna dasarnya adalah tajir pedagang. Hada kalbun. Kalbun artinya anjing. Hada kalbun? La. Hada qittun. Qittun kucing atau hirdun kucing. Hada himarun. Himar dengan ha. Himar artinya keledai. Kalau pakai ha, khimar penutup wajah ataupun cadar, itu namanya khimar. Tapi kalau yang keledai, bukan khimar, tapi himar dengan ha. Kamathalil himari yahmilu asfara dalam Al-Quran. Hada himarun? La. Hada hisanun. Hisan artinya kuda. Wama hada, dan apa ini? Hada jamalun. Hada jamalun. Ini adalah onta. Baik, kita butuh 2 orang untuk bertanya dan menjawab ini. Silahkan, siapa yang mau membaca atau bertanya, kemudian dijawab.
Ahmad bisa Ustaz? Silakan. Siapa yang belum? Anas sudah Ustaz tadi. Sudah. Ya, karena semakin ke depan semakin sulit, makanya mulai di awal-awal ini rebutan saja. Ya, kalau untuk laki-laki belum ada. Saya Ustaz. Kita beri kesempatan. Tafadhol. Siapa? Awaluddin Ustaz. Awaluddin. Masya Allah, ahlan wa sahlan Awaluddin. Dengan siapa yang mau berpasangan dengan Awaluddin? Papin Ustaz. Papin, tafadhol Papin. Ini ada dua gambar, ini Papin. Yang mana antum? Yang peluk dada atau yang satunya? Ya, silakan. Ana terserah Pak Awaluddin saja Ustaz. Ana duluan. Masya Allah. Tafadhol. Ma hadza? Man hadza. Man hadza ini Pak Awaluddin. Oh, di man. Kata iya. Man hadza? Hadza tabibun. Terus. Yang halaman berapa ini Ustaz? Halaman 9 Pak Awaluddin. Halaman 9 Pak Awaluddin. Yang bukan yang masjid. Oh, 9. Iya, halaman 9 dulu Pak Awaluddin. Pakai printout Pak Awaluddin. Sudah Ustaz. Man hadza? Oke. Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Talibun. Ayo. Ahadza waladun? La, hadza rajulan. Hadza rajulun. Nah. Terus? Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Tajirun. Hadza tajirun. Iya. Ini tidak pertanyaan, baca Pak Awaluddin. Hadza kalbun? Hadza kalbun. Kalbun anjing. Kalau kalbun hati. Ini huruf kaf. Hadza kalbun. Hadza kalbun? Naam, hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun? La, hadza kitun. Hadza kitun. Hadza jimarun? Hadza himarun? Hadza himarun. Terus baca lagi, tanya lagi. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ahsan. Alhamdulillah. Santuma. Baik, kita beri kesempatan kepada yang belum baca, yang akuat, silakan. Siapa yang belum membaca? Ada, ini di layar ada Amirah, ada Nur Ainsa juga, Misra sudah, Ummu Ihsan. Pak tadi kalau baca cerita pasal ya Pak? Silakan. Siap ini? Siapa yang sudah siap? Ismail. Tafadhal ya Ismail. Iya, akhwat ini kurang respon. Iya. Tafadhal Ismail wa man? Siapa yang berpasangan dengan Ismail? Ustaz. Tafadhal. An hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza waladun.
Yang mana hadza masjidun ini? Kalau man hadza, man itu pertanyaan untuk orang, tidak cocok dijawab dengan hadza masjidun. Mulai dari salah. Sepertinya ada orang mulai dari bawah, Ustaz. Halaman Ustaz. Afwan. Ulang dari awal? Ya, silakan. Ya. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajrun. Hadza tajrun. Hadza tajrun. Kayak malu-malu menyebutnya hadza tajrun. Hadza tajrun. Hadza kalbun. Ya. Tanya Hadza lagi. Hadza kalbun. hadza kalbun. La, hadza qitun. Hadza qitun. Perhatikan bacaannya. Hadza Qitun. 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 Hadza himarun. Hadza himarun. La, hadza hisan. Wa ma hadza? Hadza himarun. La, hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ahsantum. Baik. Selanjutnya. Oh, masih ada sambungannya ini. Ma hadza? Hadza dikun. Apa ini? Ini adalah seekor ayam jantan. Dikun. Ayam jantan. Dikun ayam jantan. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La. Hadza mindilun. Apakah ini qamis? Qamis artinya gamis ya atau baju. La hadza mindilun. Ini sapu tangan. Mindil itu sapu tangan atau tisu. Mindil juga tisu. Baik, siapa yang mau membaca ini? Silakan dari akhwat. Muhasan, Ustadz. Silakan Muhasan dengan tafadhali. Man. Tafadhali. Ini sudah Amira sudah lepas atau sudah siap menjawab? Iya. Tafadhal. Ma hada? Yang mana Ustaz dari awal? Tidak yang ada Yang ayam? ada di iya ayam. Hada dikun. Hada dikun. Man hada? Hada mudarrisun. Ahada qamisun? La. Pertanyaannya bukan. Perhatikan ahada qamisun. Ahada qamisun? La. Hada mindilun. Hada mindilun. Ahsantum. Sekarang kita masuk di tamrin. Tamrin. Mana tamrin? Latihan. Mana tamrin? Latihan. Latihan. Iqra waktu. Ini dibaca dan ditulis. Silakan antum baca dan bisa menulis di rumah. Belajar menulis. Ya, kita menggambar terus. Maka kalau dia akan menulis, insya Allah bisa menulis bahasa Arab. Baik. Sekarang iqra waktu. Ma hada? Hada qalam.
هذا كلب. من هذا؟ هذا طبيب. هذا جمل. هذا كلب؟ لا، هذا قط. هذا ديك؟ نعم. هذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. هذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. هذا رجل. Baik, siapa yang belum membaca, silakan dia baca 1 sampai 3, kemudian di 3 sampai 6. Silakan. Masyaallah Ustaz. Ma hadha? Iya, silakan. Antum itu Ya. Silakan. Rashid sudah buka. Fadal. Ya. Tamrin. Iqra waktub. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha kalbun. Man hadha? Hadha tabibun. Ahsanta. Setelah Abdul Rashid. Tafadhal. Man yaqra? Siapa yang mau baca? Hadha Jamil. Jamil cantik. Hadha Jamalun. Jadi ini hadha Jamalun. Ahsanta. Hadha kalbun? La. La. Hadha la. Hadha kittun. Kittun artinya kucing. Ahada dik. Ahada dikun. Ahada dikun. Naam. Naam. Ahsanta. Siapa tadi? Sofyan Ustaz. Sufyan, Masya Allah. Ba'da Sufyan, man yaqra? Siapa yang mau membaca? Ini sudah buka Nina Triani. Silakan Nina Triani yang sudah buka. Oh, dimatikan lagi. Siapa? Abdul Qadir Ustaz. Abdul Qadir. Abdul Qadir, tafadhal. Ahada hisanun? La. Hada himarun. Hada mindilun. Ahada waladun? Naam. Man hada? Hada rajulun. Hada rajulun. Ahsan. Baik. Siapa yang mau baca? Tadi kita beri kesempatan kepada yang belum membaca. Harus kita sekarang ini dalam rangka belajar, tidak usah malu-malu. Silakan. Kepada akhwat kita beri kesempatan. Silahkan. Kalau yang belum. Silakan. Siapa? Firman tadi 1 sampai 3. Iya. Silakan. Ya. Silahkan. Ya, mati ya. Ini yang sudah buka siapa? Yang sudah buka Nina Triani. Tafadhali. Siapa yang mau membaca? Ada lagi Dian. Coba Dian. Sudah buka juga Dian? Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha kalbun. Man hadha? Hadha tabibun. Baik. Sampai 5. Tambah lagi. Hadha jamalun. Ahadha kalbun? La hadha qittun. Baik. Siapa yang menyambung? Tafadhal. Asri Yunita Tangkudum. Ini sudah membuka. Sudah buka suaranya. Bismillah. Ahadha dikun. Naam. Ahadha hisonun. La. Hadha himarun.
هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. Ahsanti. Barakallahu fikum. Baik. Ini sudah satu pelajaran hari ini kita ambil. Yang ini pelajaran ini sangat mudah. Yang insya Allah kita akan ambil pelajaran selanjutnya di pertemuan yang akan datang di ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, dan kita akan bahas dzalik. Dzalik itu. Jadi maknanya itu kata tunjuk untuk yang jauh dan untuk yang muzakkar ataupun yang laki-laki yang yang dikelompokkan laki-laki. Setelah pembahasan ini ada yang ditanyakan? Ustaz, ana bertanya Ustaz. Awaluddin. Awaluddin, silakan Awaluddin. Ustaz, kan kebanyakan pelajaran ini DP huruf Arab kan huruf Arab Batak. Nah, jadi bagaimana orang tahu kalau itu kasroh atau fathah atau dhamma Ustaz? Jangan dulu bingung dengan itu. Karena memang ini durusul lughah arahnya ke sana. Arahnya ke sana sehingga ini butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh mujahadah. Jadi nanti kalau di jilid di akhir-akhir jilid 1 masuk jilid 2, jilid 3 itu biasanya sudah membahas tentang qawaidnya. Karena kalau yang itu langsung kita bahas, kita akan bingung. Makanya ini permulaan dan dasar-dasar yang untuk meluruskan lidah dulu dalam mengucapkan. Yang penting kata itu setelah kita pelajari hari ini, kita ulangi. Kalau perlu sebelum tidur kita ulangi penyebutan kata itu. Kan ada rekamannya nanti tersimpan ini, kita bisa dengarkan lagi, dan tentunya ini butuh mujahadah. Ini butuh mujahadah yang tinggi dalam belajar terutama bahasa Arab. Ya. Baik, setelah itu ada lagi? Kalau tidak, kita akan serahkan Papin, ke Ustaz. admin. Papin, silakan Papin. Maaf Ustaz, untuk ahadza apakah dia hanya untuk berlaku benda mati saja? Jadi itu kata tunjuk. Mau benda mati, mau manusia bisa. Ahadza talibun, apakah ini talib, apakah? Jadi bisa. Ya, syukran Ustaz. Jadi afwan. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan serahkan ke adminnya untuk pengaturan selanjutnya. Baik. Iya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita serahkan ke ke admin untuk penyampaian, mungkin ada penyampaian seputar kegiatan proses belajar mengajar kita di online ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Baik, mungkin admin. syukran atas seluruh peserta yang telah bergabung bersama di dalam grup Zoom ini, dan terus semangatnya ditingkatkan karena ini bukan yang terakhir. Masya Allah, antusias sekali antum dalam belajar, dan ini bisa menambah semangatnya Ustadz Ishak dalam mengajar antum sekalian yang seperti ini. Dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar lebih baiknya pembelajaran kita. Dari kami telah menyiapkan kitabnya, tidak hanya sekedar cetakan, kemudian ini kitab yang terbaru, ini bisa dibilang ataupun bisa dijapri ke kami bagi yang butuh, sebagaimana yang dipegang oleh Ustadz Ishak Abdul Razak Bakari. Di tengah pembelajaran tadi, mungkin ada yang berbeda cetakannya, itu mungkin cetakan lama, dan kami sudah menyiapkan cetakan yang
baru, ini tinggal dikomunikasikan di kami. Beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan, tidak hanya program bahasa Arab untuk kepada pemirsa Wahda TV Gorontalo, kemudian kepada peserta Zoom yang telah mengikuti kelas Zoom kita, insya Allah ke depan kita akan buka tahsinul qiraah, tahsinul Quran, yang memperbaiki bacaan Al-Quran online, yang kita akan upayakan jamnya setelah sholat Isya insya Allah, dan agar supaya antum semua sudah siap, tidak terpotong waktu sholat juga, dan semoga ini menjadi sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang sederhana ini Allah mengangkat wabah di tengah-tengah kita, dan kita bisa saling bertatap-tatapan di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar langsung dari para asatidz kita insyaallah. Kemudian yang paling terakhir juga kami ingin sampaikan juga, permulaan di Wahda Islamiyah Gorontalo telah membuka kesempatan kepada antum persiapan ke bulan Dzulhijjah kurban. Ya, kita sudah membuka tempat bagi siapa yang ingin sama-sama menjadi 7 orang yang berserikat dalam kurban kita. Ini bisa juga menghubungi kami, dan kami akan teruskan kepada panitianya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran yang selanjutnya, dan tetap semangat antum sekalian dan antuna sekalian. Silakan diulang-ulangi pelajaran yang telah kita dapat di hari ini, dan kita tutup sama-sama pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup mungkin ditutup ada closing statement dari Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Kayaknya mungkin ke depan kita akan mencoba juga menjawab pertanyaan kalau seandainya ada yang masuk lewat Facebook. Karena saya lihat di sini di Facebook juga ada yang orang yang bertanya apa bisa melayangkan pertanyaan. Jadi bagi yang di Facebook juga bisa bertanya lewat komentar. Tapi yang di Facebook tidak bisa interaksi langsung. Iya, interaksi langsung. Nah, Masya Allah. Demikian, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini kebaikan, timbangan amal kebaikan antum di yaumul qiyamah nanti insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengumpulkan kita sekalian di dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.